Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di minggu ini pelajaran matematika. Bapak berharap kamu dalam keadaan sehat. Dan Bapak juga berharap kamu selalu menyaksikan video ini dulu baru menulis. Jangan kamu percepat, pause, tulis. Bukan begitu cara belajarnya. Tapi kamu ikutin videonya biar kamu pahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini perlu pemahaman melihat videonya. Jadi kita masuk ke judul kesebangunan bangun datar. Yang pertama, dua bangun datar yang sebangun. Kemarin kita kongruen, sekarang kita sebangun. Apa pengertian dua bangun datar yang sebangun? Dua atau lebih bangun datar yang dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, kalau kemarin kongruen ada juga dua syaratnya, di mana sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sebangun, apa ini? Kita perhatikan yang pertama. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun yang sebangun memiliki perbandingan yang senilai atau sebanding. Bukan sama panjang lagi. Kalau kemarin kongruen sama panjang sisi. Ini sebanding. Berarti bentuknya merupakan bentuk perbandingan. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun tersebut sama besar. Sudutnya sama besar. Kalau bunyi yang kedua ini sama dengan yang kongruen. Jadi kesebangunan dilambangkan seperti ini. Kalau kemarin yang kongruen dia garisnya 3. Dan ada catatan bagi anak didik kami. Catatan ini penting membedakan mana yang sebangun, mana yang kongruen. Jadi catatannya, bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Ingat, bangun yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Bangun yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi bangun yang kongruen pasti sebangun. Itu pengertiannya buat anak didik. Jadi diperhatikan benar ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dua bangun yang sebangun, tapi tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Panjangnya beda. Nah, itu dia. A. Persegi panjang ABC mempunyai bentuk yang sama dengan persegi panjang PQRS, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kan sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. B. Sudut-sudut pada persegi panjang ABC yang bersesuaian atau seletak dengan persegi panjang PQRS sama besar. Yang mana sudutnya? Ini sudutnya. Sudut A sama besarnya dengan sudut P. Sudut B sama besarnya dengan sudut Q. Sudut C sama besarnya dengan sudut R. Sudut D sama besarnya dengan sudut S. Inilah yang namanya sudut yang bersesuaian. Ini masih sudutnya. Bagaimana dengan panjangnya? Kan gitu. Maka sisi-sisi pada persegi panjang ABCD yang bersesuaian dengan sisi-sisi pada persegi panjang PQRS memiliki perbandingan yang sama. Yang mana itu? Kita perhatikan. AD per PS yang bersesuaian. AD dengan PS bersesuaian ya. Sama dengan AB per PQ. Kita masukkan nilainya. AD katanya 6. PS katanya 12. Sama dengan 10 per 20. Ini AB 10, PQ 20. Kalau kita sederhanakan, 6 per 12 itu sama dengan setengah. Kita sederhanakan 10 per 20 itu sama dengan setengah. Maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Itu maksudnya sebandingnya. Enggak sama panjang tapi sebanding. Perbandingannya sama, setengah, 1 banding 2.
Itu maksudnya sebanding. Jadi jangan dibilang sama panjang. Kalau udah dibilang sama panjang itu adalah kongruen. Ini diperhatikan ciri-cirinya ya nak. Yang kedua, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Jadi kita sekarang mencari panjang sisi atau sudut yang belum dikasih tahu nilainya pada bangun datar yang katanya sebangun. Untuk dapat menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar sebangun berikut. Ini dia. A, B, C, D dengan G, H, I, J. Sebangun, sama-sama persegi panjang. Katanya sebangun berarti sudut yang bersesuaian sama besar. A dengan G, B dengan H, C dengan I, D dengan J. Itu sama besar, udah pasti siku-siku. Sekarang kita mau buktikan bahwa dia adalah sebanding panjang sisinya. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Berarti kalau kita bandingkan DC, JI, BC, GJ, ataupun HI. Itu dia. Jadi kita perhatikan di gambarnya. Tentukan panjang GJ. Nah, ini dia. Ini bersesuaian dengan apa? Nilai panjang mana? A, D. Maka kita jawab BC per ya, GJ sama dengan CD per IJ. BC per GJ sama dengan CD IJ. Nah, perhatikan cara penulisannya buat anak didik kami. Ini perlu diperhatikan. Ini dilihat. Jikalau dimulai dari persegi yang paling panjang ini atau yang paling besar, maka dia juga dimulai di situ. BC di sini. CD sebagai pembilang juga dia. Jika BC pembilang di bagian gambar yang paling besar, maka pembilangnya untuk berikut perbandingannya juga dimulai dari sini. Jangan kamu balik. Kamu bikin BC per GJ sama dengan IJ per CD. Salah. Ini cara kunci. Jadi perlu diperhatikan di situ. Kalau dimulai dari sini pembilangnya, maka seterusnya di sinilah pembilang. Boleh Pak dari yang paling kecil, boleh pembilangnya dari sini. Tapi ingat, di sini terus nanti pembilangnya pada perbandingannya. Maka kita masukkan nilainya. 16 per GJ sama dengan 32 per 20. Maka kali silang. 32 kali GJ sama dengan 20 kali 16. Maka 32 GJ sama dengan 320. Maka GJ itu 320 per 32. Maka GJ sama dengan 10 cm. Ini dia. Kalau kamu masukkan 10 cm ini ke GJ, maka perbandingannya pasti sama. Jadi pesannya ya nak, tolong diperhatikan cara penulisannya juga. Kalau kamu mulai dari sini sebagai pembilang, maka seterusnya dari sini sebagai pembilang. Makanya ini BC, CD juga pembilang, CD juga pembilang. Itu pesannya. Perhatikan gambar sebangun berikut. Ini contoh yang kedua. Nah, ini sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Mana persegi panjangnya Pak? A, B, C, D. Yang satu lagi E, F, G, D. Nah, itu dia. A, B, C, D, E, F, G, D. Itu dua persegi panjang. Katanya sebanding. Tentukan atau terdapat dua persegi panjang A, B, C, D. Baru ini E, F, G, D ya. E, F, G, D. Tentukan panjang BC-nya. AB itu 12. DE itu katanya 6. DE 6 cm. AB 12. Ini AB kurang CG
Atau CD, ini CD sama dengan AB ya nak. Panjang CD yang paling ujung ke ujung itu sama dengan AB. Jadi bisa kita pakai AB kurang CG untuk mencari DG, panjang DG. Maka DG itu sama dengan 12 kurang 3 itu 9. Maka panjangnya ini dari D sampai ke G itu 9. Jadi kalau kita tambahkan 9 tambah 3 maka 12. Makanya ini sama panjang CD dengan AB. Ini masih DG. Kita suruh cari BC. Nah, kita cari BC-nya. BC per DE sama dengan AB per DG. Kita lihat. AB DG. BC ED. Jadi kita mulai dari yang besar pembilang AB DG, maka di sini lagi yang paling besar ini pembilangnya BC DE. Ini dia. Maka kita masukkan nilai-nilainya. BC per 6 sama dengan 12 per 9 kali silang. 9 BC sama dengan 12 dikali 6. Maka 9 BC sama dengan 72, maka BC 72 per 9 sama dengan 8 cm. Perhatikan cara kerjanya. Maka kita masuk ke sebangunan 2 segitiga. Tadi dia ke sebangunan 2 bangun datar. Jadi boleh persegi, boleh persegi panjang, boleh trapesium. Tetapi ini spesifik khusus 2 segitiga. 2 segitiga yang sebangun. Perhatikan gambar 2 segitiga berikut. Ada A, B, C, P, Q, R. 2 segitiga dikatakan sebangun jika yang bersesuaian pada kedua segitiga sebanding. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Dan sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Kemudian sudut B dengan sudut Q, sudut C dengan sudut R, sudut A dengan sudut P. Ada tanda-tandanya juga, bintang dengan bintang, bulat kosong dengan bulat kosong, bulat penuh dengan bulat penuh. Kalau sisinya jelas, AB PQ, BC QR, CA atau AC dengan PR. Jadi buat anak didik kami, tolong dulu diperhatikan video ini dengan baik, apalagi mengenai contoh-contoh yang tadi, yang 2 Bapak bikin. Dipahami, kalau belum paham diputar kembali biar tahu yang mana letak yang saya maksud. Dimulai dari satu bangun ini, maka dari situ terus sebagai pembilang. Kalau itu saya bilang, maka diperhatikan apa yang saya maksud. Baik, terima kasih.